Sekolahku SMP Negeri 2 Bandung yang beralamat di Jalan Sumatera nomor 42, dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah Hajah Erni Kustiani SPD MM. Selama 15 tahun saya mengajar di sekolah tercinta ini. Assalamualaikum. Sikap berdiri, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya apa kabar? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Berapa orang yang lagi senang? Berapa orang yang lagi sedih? Apapun kesalahannya, semoga kalian tetap semangat berada di kelas ini, belajar bersama ibu ya. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita masuk ke materi bab kedua berkaitan dengan makna dan isi pembukaan alinea UUD 45, kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Gaisa. Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberkati oleh Subhanahu Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semuanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Boleh angkat tangan? Siapa yang tidak hadir? Yang hadir Kinanti. Kinanti kenapa sakit? Izin. Terus Muhammad Jihad. Sakit. Sama Safarira. Izin. Mudah-mudahan nanti kita bisa bergabung di depan dengan full 34 siswa di kelas 9C ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, gimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Semangat? Oke. Silakan berdiri semuanya. Selamat pagi. Pagi. Yes. Sekarang kita bernyanyi ya. Masih semuanya sudah hafal ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin bersekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang. Bangun pagi-pagi, sungguh senang. Ibu akan mengulas dulu materi yang sebelumnya. Ibu akan bertanya dulu kepada kalian materi yang sudah kita bahas minggu lalu. Coba Ibu akan bertanya jawab nih, muka-mukanya jangan tegang. Lahirnya Undang-Undang Dasar itu di sejarah yang mana? Dari sidang BPUPK Yang kedua, pada tanggal 10 sampai 16 Juli. 1945. Wah, keren. Kemudian konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia ada berapa? Ada berapa? Pak, apa saja? 1? Betul? 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 Apa dasar negara kita? Angkat tangan. Pancasila. Mensintetiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 45 ya, dengan cara kegiatannya saintifik. Kalian mengamati video ini, masih ingat? Masih ingat ya videonya, nanti kita bahas. Kemudian kalian menggunakan kemudian itu juga kognitifnya tes menggunakan puisi. Masih ingat? Masih ingat. Oke, sekarang kita lihat selanjutnya. Keterampilan ini adalah project movie, ya kan? Tapi sebelum ke project movie, adakah kalian yang pernah membuka UUD? Belum ya? Maka saya menyiapkan. Ini disebut dengan gantungan pasal. Saya kemas, saya sajikan UUD yang isinya dalam buku dibentuk menjadi gantungan pasal. Menarik tidak? Nanti kita akan duduk per kelompok, kemudian tentukan kelompoknya siapa. Kemudian nanti kita akan mencari dan membuka pasal-pasal apa saja yang ada dalam konstitusi kita sebagai aturan dasar tertulis kita dengan menggunakan gantungan pasal. Kemudian kalian memilih 2 pasal yang akan kalian implementasikan. Bisa dipahami? Oke. Ini gantungan pasal.
bagaimana di kelas, bagaimana kalian bersikap dalam pembelajaran bersama ibu. Yang kedua, untuk nilai pengetahuan, saya sudah memberikan nilai atau quizzing. Nilainya pun sudah ada minggu kemarin, betul? Dan yang terakhir adalah nilai keterampilan. Kita melaksanakan project short movie tentang isi pasal yang diimplementasikan dalam kehidupan, boleh dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, ataupun negara dan sekolah. Itu boleh berhubungan dengan di bidang sosial, bidang politik, budaya, hukum, sebagainya itu boleh. Jadi sebelum kita mulai, sudah ada kelompoknya? Sudah ada ketuanya? Ibu akan membagikan siapa yang belum pernah atau yang sudah membuka UUD? Belum ya? Jarang ya? Ya. Apakah kalian tahu inilah satu pasal aja yang ada dalam UUD? Pasal berapa? 1 ayat 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, ya kan? Pasal 1 ayat 2-nya kedaulatan berada di tangan rakyat. Pasal 1 ayat 3-nya Indonesia adalah negara hukum. Nah, tidak apa-apa kalian tidak tahu, itu menjadi permasalahan bagi saya. Kenapa tidak pernah membuka undang-undang? Apa karena undang-undangnya tidak mengerti bentuknya? Untuk proyek nilai keterampilan, silakan kalian rumuskan pasal berapa yang kalian akan jadikan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ibu kasih waktu untuk kalian, silakan berdiskusi atau mencari dulu pasal-pasalnya. Ada berapa pasal? Pasal 1 hingga pasal 37. Ya, boleh lembaga negara, boleh tentang hak asasi manusia, boleh tentang MKKY, boleh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, boleh tentang bela negara, boleh tentang pendidikan dan kebudayaan, boleh tentang bendera, fakir miskin. Silahkan kalian dianalisis dulu pasal-pasalnya. Ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang pertama ada pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dan tidak ada kecualiannya. 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah memilih pasal yang akan jadikan kalian proyek movie-nya. Baik, sekarang kita waktunya silakan kalian berdiskusi dengan temannya untuk membagi peran dan bagaimana teknik dalam pembuatan videonya. Kalian berdiskusi, kalian mencari berbagai informasi berkaitan dengan pasal yang akan kalian jadikan proyek. Kemudian kalian saatnya mengkomunikasikan atau mempresentasikan kepada teman-teman lainnya. Teman kalian berpresentasi, kalian dapat menilai temannya, ya. Kemudian dapat bertanya berkaitan tentang apa pasal tersebut dan dapat memberikan saran dan masukan kepada teman yang kalian presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin semua juga sangat bagus. Oke, untuk kita berdiskusi, kelompok siapa yang akan merespon dari kelompok 2? Oke, silakan. Kelompok 1 akan memberikan tanggapan seperti apa dari hasil teman-teman kelompok 2. Ya, tujuannya sudah sesuai dengan mengenai pasal 30 dan ayat 1, yaitu mengenai kalau setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan juga dalam keamanan negara kita. Dan videonya tadi ada. Ya, bla-bla-bla. Jadi buat kelompok 1 ini udah bagus, udah keren. Oh iya, maaf, udah sesuai dengan apa yang diberikan dengan pasalnya. Ya udah weh. Menurut kami bahasa yang digunakannya sudah mudah dimengerti. Lalu kesesuaian antara isi pasal dengan video implementasinya sudah cukup baik dan sesuai.
Lalu kreativitasnya, semua perannya sudah total. Lalu untuk kerjasama, semua anggota dapat mendapat peran. Mungkin ada beberapa yang tidak mendapatkan peran karena alasan tertentu. Dan juga videonya sangat kreatif sehingga menarik perhatian penonton. Anggotanya pun cukup aktif di video dan bahasa yang digunakan mudah mengerti sehingga kami semua bisa menonton dengan baik. Kita mengetahui bahwa setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 mempunyai makna. Oke, ada berapa alinea? 4. Makna alinea pertama, siapa yang bisa menyebutkan? Oke, silakan. Alinea pertama itu menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Lanjut, setelah alinea pertama, alinea keberapa? Kedua, siapa yang mau menyebutkan alinea kedua? Silakan. Alinea terakhir, siapa? Oke, silakan. Isi dari makna alinea keempat yaitu menjelaskan prinsip-prinsip serta pokok pelajaran pembentukan. Kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan proyek bukunya berkaitan dengan implementasi pasal dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, good job sekali kalian, keren sekali. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian penutup, yaitu kalian harus memberikan apa yang kita dapat simpulkan setelah pembelajaran hari ini berkaitan dengan proyek ini. Ada yang mau? Oke, silakan. Sebagai pelajar, saya jadi bisa mengetahui pasal-pasal, makna, dan artinya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, juga bukan. Selanjutnya ada lagi yang mau mengungkapkan kesimpulan dari? Oke, silakan. Aku juga jadi tahu kalau kita itu memiliki negara yang memiliki aturan yang tertulis dan juga kita bisa mengetahui pasal dari gantungan pasal yang sudah ada. Oke, adakah materi yang ingin kalian tanyakan dari pembelajaran ini? Sangat menarik? Sangat menarik? Sangat ngantuk? Tidak. Sangat bisa diserap oleh kalian? Apa masukan dari kalian? Lebih apa? Semangat lagi ya Bu ya. Lebih kreatif kembali supaya pelajaran PKN tidak menjadi jenuh. Oke? Untuk pembelajaran hari ini, terima kasih atas partisipasi kalian dalam bekerja kelompok, dalam melaksanakan teamworknya luar biasa, dan produk proyek ini juga sudah luar biasa. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kita dapat mengimplementasikan isi-isi pasal dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembelajaran tadi, Ibu ingin mengetahui testimoni kalian. Setelah lama kita tadi melakukan pembelajaran menggunakan gantungan pasal. Siap ya? Testimoni silahkan dimulai. Dengan menggunakan metode gantungan pasal ini, pembelajaran PPKN menjadi lebih mudah untuk dipahami, lebih menarik, lebih unik, Dan lebih dihafalkan. Makasih dunia PPKN. Dari semua kegiatan ini, ternyata anak-anak merefleksikan sangat senang bahwa mereka bisa mengenal dan melihat apa saja dasar tertulis yang ada dalam UUD, terutama pasal-pasal apa saja yang berkaitan dengan seluruh pemerintahan, hak-hak asasi manusia, lembaga-lembaga negara, semuanya tercantum dan mereka dapat mengimplementasikannya dalam video project ya. Jadi kesan mereka dalam testimoni, mereka sangat senang. Semoga pembelajaran kelas 9 meskipun menggunakan kurikulum 13, ketika kita mengemasnya dengan kreatif, maka anak-anak pun akan sangat senang. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam video pembelajaran saya. Semoga kita sebagai guru PPKN terus semangat dalam mengimplementasikan pembelajaran yang kreatif, yang senang dengan anak-anak, sehingga anak-anak mudah menerima pembelajaran yang kita berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.